Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, baik itu nikmat Islam, sehat serta keselamatan untuk dapat bertemu kembali di kegiatan P2K2. Untuk saat ini kita bertempat di Balai Desa Propo, desa yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak salawatnya, kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya ibu-ibu, gimana kabarnya bu? Sehat. Naik apa tadi bu? Sini bu? Beca. Sepeda motor. Ada yang jalan? Beca. Oh iya. Kabar untuk keluarga di rumah sehat ya bu? Pasti ya bu? Sehat. Bapak udah berangkat kerja? Sudah? Ya, kita doakanlah supaya bapak sehat dan pulang-pulang bawa uang banyak. Amin. Mulai acara ini alangkah baiknya bu kita berdoa ya bu ya. Berdoa dulu agar kegiatan kita ini lancar dan aman, dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat terserap dan kita praktekin di rumah. Tak lupa pula bu, kita juga berdoa pada keluarga-keluarga kita yang terkena musibah bu di Sinabung. Baru-baru ini telah terjadi erupsi Gunung Sinabung di Brastagi. Kita doakan agar keluarga-keluarga kita yang di sana tetap tabah dan kuat untuk menghadapi cobaan ini. Mungkin dari ibu-ibu yang bersedia nih untuk membawakan doanya, siapa? Ya bu, silakan angkat tangannya bu. Ya ibu Murni. Ya bu, silakan ya bu. Ya. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Murni yang sudah membawakan doa pada hari ini ya. Semoga apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya Ibu-ibu, untuk melanjutkan P2K2 di bulan kemarin, sebelum kita masuk kepada materi pada hari ini, kira-kira nih dari ibu-ibu masih ingat nggak materi di bulan kemarin itu apa? Ayo, yang masih ingat silakan angkat tangannya nih. Ya Ibu Dewi, materi di bulan kemarin ini materi apa bu? Ya, mengelola keuangan dan perencanaan usaha. Kira-kira untuk materi yang bulan kemarin itu sudah dipraktekin belum? Sudah ya, alhamdulillah. Gimana? Keuangan keluarga lebih tertata rapi bukan? Iya. Jadi kalau memang ini baik untuk keluarga orang ibu-ibu, silakan bu ini diterapkan terus. Supaya apa? Supaya lebih tertata rapi keuangan orang ibu-ibu. Ada yang belum mempraktekkan belum? Enggak nih? Ada? Enggak ada? Syukur, berarti sudah mempraktekkan semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk melanjutkan ya Bu, materi berikutnya. Pada saat ini kita sudah masuk materi yang ketiga Bu. Ini modul yang ketiga. Apa itu modul ketiga? Yuk silakan dibuka buku pintarnya. Ya ibu-ibu ya, silakan dibuka buku pintarnya. Ya Ibu Murni, materi untuk modul ketiga ini apa nih? Ya benar, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari kehidupan. Kira-kira 1000 hari pertama kehidupan ini gimana sih? Ada yang paham gak? Ya Ibu Murni lagi, silakan.
Ya, kira-kira tepuk tangan buat Ibu Murni. Jawaban yang bagus. Kira-kira dari ibu-ibu yang lain ada nggak? Jangan Ibu Murni terus nih angkat tangan. Nah, Ibu Rika, silakan Bu. Ya, ini lebih spesifik. Yuk, tepuk tangan. Kayaknya Ibu Rika ini sering nih baca buku pintar nih. Ya, benar ya Bu ya. 1000 hari pertama itu 270 hari untuk kehamilan. Berarti dari mulai dia hamil hingga usia kehamilan berapa bulan Bu? Ya, 9 bulan. Lanjutnya seperti apa? Sisanya 730 hari. Ya, 730 hari. Itu dari lahir hingga usia bayi 2 tahun. Luar biasa. Jadi pintar-pintar nih Ibu. Tepuk tangan. Berarti ini rajin nih baca buku pintarnya nih dulu ya. Ya, saya ulangi lagi, 270 hari itu adalah usia dari awal kehamilan Bu. Sisa untuk menjadi 1000 hari yaitu 730 hari itu berarti usianya 2 tahun. Berarti dari bayi hingga usia anak 2 tahun. Jadi begini Bu, dalam 1000 hari pertama itu kan gizi ini sangat penting, baik bagi ibu yang sedang hamil dan bagi bayi yang sudah lahir. Jadi gizi apa saja yang diperlukan untuk ibu hamil coba? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ya, Ibu Rika, silakan Bu. Baik, luar biasa. Ya, benar itu. Ibu Rika mengatakan bahwa ibu hamil itu harus makannya porsinya lebih diperbanyak. Lebih banyak makanan hijau atau sayur-sayuran, buah. Ya, itu penting Bu. Mungkin dari ibu hamil sudah ya, ini kira-kira sudah paham semua, sudah punya anak semua nih. Terus untuk ini bayi, gizi yang penting buat bayi apa? Ya, Ibu Murni lagi, silakan Bu. Ya, benar. ASI. ASI itu sangat penting. 0 sampai berapa bulan Bu? 6 bulan, luar biasa. Berarti seperti itu dari terapkan sebelumnya ya Bu? Iya ya. 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Itu harus diutamakan. Jadi setelah 6 bulan Bu, pakai apa biasanya? Jangan Bu. Ibu itu sebetulnya 0 hingga 6 bulan itu ASI eksklusif Bu, kalau bisa ya. Itu harus lebih kita utamakan. Setelah 6 bulan, biasanya ibu-ibu kasih apa nih pada anak-anaknya? Ya, makan tambahan. Kira-kira apa? Nah, Ibu Rika bilang tempe ASI, biskuit ya Bu? Ya, biskuit. Ada. Nah, Ibu Rani bilang pisang. Nah, jadi begini ya Bu. Di usia 6 bulan hingga 2 tahun itu menggunakan MPASI, biskuit bisa saja dicampur oleh susu, begitu. Kalau pisang itu ya Bu, kalau bisa ya janganlah Bu. Karena apa? Lambung usus anak ketika bayi itu masihlah kecil Bu. Jadi belum bisa tuh untuk mencerna ataupun menyimpan makanan-makanan yang mungkin seperti pisang, bahkan nasi atau apa lagi nih. Bahkan jangan dikasih sayur-sayuran dulu, jangan dulu Bu. Kasihlah MPASI, baik itu biskuit-biskuit untuk bayi yang dicampur oleh susu. Atau kira-kira memang ASI masih bagus ya, nggak apa-apa, lewat dari 6 bulan pakai tetap dikonsumsikan ASI pada bayi tersebut. Ya, paham ya Bu? Jadi begini.
kita bicara gizi yang harus dikonsumsi. Kalau kira-kira nih, ibu-ibu pernah dengar nggak anak yang mengalami gizi buruk? Nah, kira-kira gizi buruk itu apa nih? Ada yang pernah tahu nggak? Ya, Ibu Dani, silakan Bu. Ya, tepuk tangan buat Ibu Dani. Ada lagi kira-kira dari ibu-ibu yang mau menjawab apa sih sebetulnya gizi buruk itu? Ya, Ibu Siti, silakan Bu. Ya, tepuk tangan juga ya buat Ibu Siti. Ya, memang gizi buruk itu adalah gizi yang tidak maksimal diberikan oleh yang dikonsumsi oleh ketika ibu hamil dan ketika anak sudah lahir. Coba deh Bu, kira-kira dampak kepada anak yang gizi buruk itu seperti apa? Ya, kurus seperti saya. Tapi saya nggak gizi buruk lah Bu. Ini cuma kurang makan aja ini. Lanjut Bu. Tingginya tidak tinggi badan tidak sesuai ya sama umurnya. Ya. Berat badan tidak sesuai. Ya, jawaban semua dari ibu-ibu itu benar. Jadi begini Bu, supaya lebih jelas nih, ya kan? Dampak dari gizi buruk itu seperti apa sih? Jadi ini ada namanya kita lihat di flip chart ya, flip chart. Jadi dari ibu-ibu yang bersedia ringan langkahnya untuk bantu saya memasangkan flip chart untuk di depan itu siapa nih? Ada nggak? Oh, mungkin yang cantik-cantik ini ibu-ibu, yuk. Iya, Ibu Siti, silakan Bu, maju ke depan Bu. Iya. Ya, terima kasih pada Ibu Siti yang sudah berkenan nih untuk masangin flip chartnya ya. Sini sudah tertera nih. Tadi kan yang kita bahas awalnya itu apa tadi judul materinya? Pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Tadi kan kita masuk ke dampak kekurangan gizi tadi. Kira-kira yang bersedia nih untuk bacain siapa? Yang ini ya Bu, yang tengah dulu kita baca. Ya, Ibu Siti silakan Bu. Ya, terima kasih ya Bu Siti. Yuk tepuk tangan buat Bu Siti. Ya, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Ya, kira-kira sampai sini nih, sampai titik ada yang paham nggak? Ibu Siti lagi, silakan. Iya, jadi Bu, kalau dia ketika hamil kurang asupan nutrisi bagi ibu hamilnya, itu mempengaruhi bagi anak yang akan dilahirkan nanti. Ya, kita lanjut nih Bu. Kita baca dari atas nih, dari keluarga. Ada yang berkenan nih bacanya. Ya, Ibu Murni silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu Murni. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita baca nih, ini ada yel-yelnya nih sedikit. Ketika saya katakan nanti anak sehat, jawaban ibu tumbuh kuat, cerdas dan sukses, begitu ya. Anak sehat, tumbuh cerdas, kuat dan sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik ya Bu, kita lanjutkan. Ya, seperti dibaca Ibu Murni tadi. Ada yang bisa menjabarkan nggak ini? Kira-kira atau paham-paham sedikit lah dari apa yang tertera di depan dan dibacakan oleh Ibu Murni tadi. Ya, Ibu Murni sendiri mau jawab. Silakan Bu.
bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya, karena apa? Gizinya kurang. Karbohidrat ketika ibu sedang hamil itu kurang dikonsumsi. Jadi apa? Dampaknya pada berat badan anak. Sampai sini paham Bu? Paham. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke bayi. Siapa lagi nih yang mau bacain? Ya, Ibu Rika, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Rika. Baik ibu-ibu, dari yang dibacakan Ibu Rika nih, mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit untuk bayi. Kira-kira ada yang bisa jabarin nggak? Ya, Ibu Murni silakan. Ya, luar biasa Ibu Murni. Tepuk tangan. Ada lagi kira-kira? Ibu Rika sendiri, silakan Bu. Ya, jawaban luar biasa juga. Tepuk tangan buat Ibu Rika. Ya, bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Itu karena apa, Bu? Benar, kekebalan daya tahan tubuh si bayi itu menjadi rentan akan penyakit. Sampai sini paham, Bu? Paham ya? Paham. Yuk lanjut, Bu. Nih. Dia rotasinya, Bu. Keluarga, bayi, anak, remaja, dan dewasa. Tadi keluarga sudah kita pahami, bayi juga sudah kita pahamin ya. Sekarang kita masuk ke anak. Yuk, siapa lagi yang berkenan nih untuk bacakan? Ya, Ibu Sunung, ujung ya, di ujung. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi Bu-ibu, dari yang sudah dibacakan dengan Ibu Sunung tadi, kira-kira ada yang bisa memahami ya? Udah ngomongnya. Iya, Ibu Rika lagi. Kemana ibu-ibu yang lain ini? Ya, silakan deh Bu Rika. Ditanggapin. Iya, tepuk tangan buat Bu Rika. Bu Rika tadi bilang, anak gangguan pertumbuhan, anak pendek, stunting. Nah, anak pendek ini stunting namanya Bu. Ya, bukan gunting. Gunting itu untuk memotong. Sinting, bukan sinting. Sinting itu, ya itulah dia kan gitu. Namanya stunting. Ya, tinggi badan anak tidak, badan anak di bawah standar anak seusianya. Sampai di sini Bu. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Tidak ada Bu? Syukur, paham ya? Paham. Sekali lagi nih kita buat kaliannya. Anak sehat, tumbuh sehat, cerdas, dan sukses. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Bu? Lanjut gak? Atau saya gulung? Lanjut ya, lanjut. Kita masuk ke remaja. Ada yang bersedia untuk membacakan nih? Ya, Ibu Ade, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Ade. Kira-kira ada yang bisa memahami enggak, Ibu-ibu? Ya, ini Bu Ade nih. Silakan Bu, Ibu Ade yang baca, Ibu Ade mau untuk menjelaskan. Karena saya pancing tadi ya. Ya harus berani, harus begitu Bu. Ilmu itu harus dibagi-bagi, harus diimplementasikan atau dipraktekin. Begitu ya Bu. Silakan Bu. Bagaimana tadi? Baik Bu. Ade silakan. Ya, benar. Kesulitan belajar itu karena apa? Kekurangan ya, kurang gizi. Iya, pola makannya. Mungkin mungkin makannya banyak, tapi gizi yang terkandung di dalam makanan itu kurang. Oke, di remaja tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke Bu, kita lanjut ya. Lanjut. Kita masuk ke dewasa ya Bu. Ya. Ada yang bersedia nih untuk membacakan? Ya. Ibu Murni lagi.
Silakan Bu. Iya, ini punya Ibu semua, silakan. Ya, terima kasih Bu Murni. Baik, ibu-ibu yang sudah dibacakan Ibu Murni sekaligus ini ada di depan kita. Kira-kira ada yang mau menanggapi nggak? Ya, Ibu Ade, silakan lagi. Ya, kita masuk ke dewasa ya. Gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Ya, pilihan kerja ini Bu, seperti Ibu Ade tadi kan sebutin, pilihan kerja juga sangat berpengaruh dari gizi yang kita asup ataupun kita seperti Ibu Ade katakan tadi, gizi ini juga berpengaruh Bu, ya. Makanan apa yang kita makan dan vitamin yang sudah kita asup kepada dalam diri kita. Ini dari materi yang sudah kita bahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang itu masuk kita ke sesi dampak kekurangan gizi. Kira-kira Bu, ada yang mau dipertanyakan nggak nih? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada ya, syukur, alhamdulillah. Baik ya Bu, mungkin karena tidak ada yang bertanya dari materi yang sudah kita lalui ini, mungkin P2K2 pada hari ini kita cukupkan sampai di sini saja Bu. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan di rumah dan di keluarga kita masing-masing. Untuk menutup acara P2K2 ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, mungkin ada salah saya dalam penyampaian P2K2 hari ini. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Saya undur diri. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam kesetia kawanan sosial.